各位平安，感谢神，我们又再一次在网上见面。让我们来唱一首诗歌，Rulu, Cemu Siswei. Selamat pagi saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. Mari dengan mengucap syukur kita mengangkat satu puji-pujian seperti rusa rindu akan sungaimu. Jiwaku juga begitu rindu Tuhan. Rulu, Cemu Siswei. Kita rindu akan Tuhan, kita haus akan Tuhan. Semoga kita juga dipuaskan oleh Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. 亲爱的天父上帝，愿你真是借着何西阿书第9章，让我们能够明白为什么你把以色列人、你的选民以法莲抛弃丢掉，让我们知道明白，我们就不会错怪上帝。Bapa kami di dalam surga, ajar kepada kami untuk memahami Kitab Hosea pasal yang ke-9 agar kami tahu kenapa Tuhan meninggalkan, kenapa Tuhan membuang umat-Mu Efraim Israel. Sehingga kami mengetahui kami tidak menyalahkan Tuhan. Selalu yang salah adalah manusia. Tuhan tolong kepada kami
baik-baik mempelajari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 何西阿书第9章是讲以色列被神弃绝，这是北国最后的一个王何西亚。这个何西亚不是先知何西亚，以色列最后一个王也是叫做何西亚。那么他在位的时候，神让以色列被亚述所毁灭。为什么神会弃绝以色列呢？ Saudara sekalian, kitab Hosea pasal yang ke-9 itu membicarakan ditinggalnya, dibuangnya oleh Allah akan umatnya Efraim Israel. Mengapa demikian, saudara? Pasti ada sebabnya. Nah, ini merupakan raja yang terakhir, Raja Hosea, tapi bukan Hosea bukan Hosea Nabi Hosea, tetapi raja yang terakhir juga namanya Hosea. Nah, saudara, pada waktu zaman pemerintahan Raja Hosea, Tuhan mengizinkan Israel itu dimusnahkan oleh negara Asyur. Apa sebabnya? Kenapa sebabnya? 第一个大段本章可以分为3段，第一个大段是第1节到第5节，告诉我们说，因为百姓在守节期的时候仍然行邪淫。 Saudara, pasal yang ke-9 kitab Hosea bisa dibagi 3 bagian besar. Bagian yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat 5. Membicarakan kenapa orang Israel bisa ditinggalkan, bisa dibuang oleh Allah. Karena tatkala mereka merayakan hari raya Tuhan pun mereka tetap berbuat zina, berbuat dosa. 所以神借着先知何西亚责备以色列人不要向外邦人欢喜快乐，因为你行淫离弃神，你在谷场上好像妓女一样爱赏识。Saudara, di ayat ke-1 Tuhan berkata melalui Nabi Hosea menegur mereka, jangan senang dan jangan bersorak-sorak seperti orang-orang kafir. Mengapa? Dikatakan karena mereka berzina meninggalkan Tuhan. Mereka sangat menginginkan mendapat upah. Ya, di dalam ayat yang pertama dikatakan, di sini mengatakan bahwa mereka menginginkan mencintai upah sundal di segala tempat penggirikan gandum. 以色列效法外邦人，效法异教邻国，在庆祝丰收的时候，在谷场上狂欢，所以 他们认为说他们能够收割是因为巴力的祝福，所以神提醒他们说，你不要以为你的收割丰盛是因为巴力的祝福，完全不是。Saudara, Tuhan mengingatkan kepada orang Israel, janganlah meneladani, mengikut-ikut negara-negara tetangga yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menyembah patung-patung berhala, yang merayakan hari panen mereka dengan pesta pora. Dan Tuhan berkata, Israel, kamu jangan ikut-ikutan, jangan bersenang-senang, jangan bersorak-sorak, karena tidak lama lagi kamu akan dihukum, karena sekalipun kamu merayakan hari raya Tuhan, tetapi kamu di samping itu juga kamu senang berbuat zina. 第2节说，谷场和酒渣 都不够以色列人使用，他们可以收获，但是他们收获的收成并不多，缺乏的。Saudara, di dalam ayat kedua berkata, tempat penggirikan gandum dan tempat pemeresan anggur mereka tidak cukup. Dapat hasil, ada hasil tapi tidak cukup. Ya, sehingga mereka pergi ke tempat penggirikan anggur, mau mendapatkan anggur, tapi ternyata mereka kecewa. Ya, mereka kecewa. Mereka tidak mendapatkan itu. Ya, mereka tidak akan tetap
juga di dalam ayat yang ketiga dikatakan mereka tidak akan tetap di tanah Tuhan. Tidak akan tetap di tanah Tuhan. Berarti dulu iya, sampai sekarang pun iya, tapi nggak lama lagi. Mereka tidak akan diam di tanah Tuhan. Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan makan barang-barang yang najis. Nah saudara, orang-orang Israel, Tuhan berkata, nanti kamu panen tapi tidak cukup makan, tidak cukup minum. Kamu akan kecewa. Ya, kamu ke tempat penggirikan pemeras anggur tapi kamu nggak dapat minum yang cukup. Ya. Nah, mereka dikatakan di dalam ayat 3, mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Tidak akan tetap diam. Tanah Tuhan kan akan tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham dan anak cucu-cucunya. Sampai saat ini mereka masih tinggal di sana, tetapi Tuhan bilang jangan senang-senang, tidak lama lagi kamu tidak akan tetap tinggal. Jadi bukan tidak tinggal, memang sudah tinggal, tapi tidak akan mantap, tidak akan tinggal di situ. Kenapa? Karena sebentar lagi kamu akan diusir. Sebentar lagi Efraim harus kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan makan makanan yang najis. Ya. 回到埃及是一项的咒诅啊，他们将被掳去啊。上帝说不要太高兴哦，你将要被掳去，你要回到埃及啊。为什么回埃及呢？你不是已经从埃及出来吗？从做奴仆的地方出来，做一个自由人。可是你不久要回到埃及，这是一项的咒诅。回到埃及，回到外邦人的地方，在那里呢？在那里你不能够好像在你自己的国家守戒，你不能守戒，因为在外邦的地方没有条件，环境不许可你像在自己的地方守戒啊，献祭了等等，是不许可的。 Saudara, jadi dari ayat 1 Tuhan sudah ingatkan jangan kesenangan, jangan bersorak-sorak, ya, karena tempat kamu tidak akan tetap tinggal di tanah Tuhan, walaupun itu sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi kamu sendiri yang banyak-banyak berbuat dosa sehingga kamu harus kembali ke Mesir. Nah, tempo hari kita sudah mengatakan hal ini, kembali ke Mesir itu adalah satu kutukan. Ya, satu kutukan. Dan nanti akan pergi ke Asyur, ya, akan dijajah, ya, ditawan oleh Asyur. Nah di Asyur itu nanti kamu akan makan barang-barang yang najis, ya. Nah di Mesir maupun di Asyur nanti pada hari-hari raya Tuhan kamu tidak bisa seperti dulu lagi nanti, ya. Kamu bisa merayakan karena tidak kondusif, ya, merayakan hari-hari raya Tuhan menurut ketetapan-ketetapan tidak diizinkan, tidak kondusif, ya, tidak kondusif. Dan persembahan-persembahan mereka di mata Tuhan seperti apa? 第4节告诉我们说，他们必不得向耶和华奠酒，即便奠酒，上帝说我也不悦纳。他们的食物好像居丧者。 死人的食物吃的必被玷污，因为他们的食物只为自己吃，只为他们的口腹必不放入耶和华的殿。 Saudara, firman Tuhan berkata, mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur, ya, dan korban-korban sembelihan mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Roti mereka di mata Tuhan seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis. Sebab roti mereka adalah untuk diri mereka sendiri. Tidak boleh dibawa ke rumah Tuhan. Tuhan tidak menerima. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat kitab Perjanjian Lama, ya, kitab Bilangan maupun kitab Ulangan, kita mengetahui bahwa roti perkabungan, ya, roti perkabungan adalah roti di mata Tuhan itu roti yang tidak najis. Nah, tempat di mana ada
Orang mati ada mayat, tempat di mana mayat ditaruh. Kalau orang lewat tempat itu, orang itu juga menjadi najis, harus mentahirkan diri. Ya, yang dekat-dekat mayat itu ya, yang dekat-dekat mayat itu ini ya sudah tidak kudus lagi. Ya, jadi harus membersihkan diri. Begitu juga ya, makan dikatakan roti perkabungan. Roti perkabungan. Jadi itu yang makan juga menjadi najis. Nah, sebetulnya mereka memberikan korban persembahan, kata Tuhan, itu untuk mereka makan sendiri. Ya, itu untuk diri mereka sendiri. Untuk kebutuhan tubuh mereka oke-oke saja sih. Tapi tidak bisa dijadikan korban persembahan. 所以这些人啊，献祭他们可以吃他们的东西了，为着他们身体的需要。可是呢，不能够把他们的东西当作祭物献给上帝，不能够当作祭物献给上帝，也不能够拿到，也不能够带到圣殿，不能够奉献给神。上帝说他们不能够奠酒， Tuhan berkata mereka tidak bisa memberikan korban curahan. 奠酒是什么呢？奠酒就是把酒倒在地上，酒象征已经献给耶和华。这是在出埃及记29章38节到41节所说的。Saudara, apa itu korban curahan? Korban curahan adalah mencurahkan air anggur di tanah. Itu melambangkan bahwa mereka sudah memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Itu dicatat di dalam kitab Keluaran 29 ayat 38 sampai ayat 41. 第5节给我们看见以法莲以色列在大会的日子到耶和华的节期。先知就问他们，那到时候你们要怎么样呢？你们要做什么呢？你们要做什么呢？ Saudara, dalam ayat yang kelima, Nabi Hosea bertanya kepada umat Israel, ya, apakah yang hendak kamu perbuat nanti, ya, pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari-hari raya Tuhan, nanti kamu akan berbuat apa? 那么先知问百姓，当他们被掳到亚述的时候，遇到住棚节，他们能够做什么呢？当然，他们不能够做好像在自己的国家那样子。虽然是在耶和华的节期，本来是有很多事情要做的，有很多忙碌的事，可是他们只能够沉默。就算说他们献祭，也不蒙悦纳。Saudara sekalian, jadi Nabi Hosea bertanya, nanti kalau kalian sudah ditawan di Asyur, ya, kalau ketemu hari-hari raya Tuhan, seperti hari raya Pondok Daun, biasanya banyak aktivitas, banyak kerjaan yang bisa dilakukan. Jadi Hosea bertanya, nanti kalau di situ ketemu hari raya Pondok Daun, nanti apa yang kamu buat? Tidak ada, saudara, yang mereka bisa buat. Karena tidak kondusif, tidak bisa seperti di negara mereka seperti itu. Maka mereka cuma bisa bungkam, berdiam saja. Seandainya mereka memberikan korban persembahan, di dalam ayat 4 dikatakan, itu pun Tuhan tidak sudi. Tuhan tidak menerima korban persembahan mereka. Bagian kedua ada di dalam ayat 6 sampai ayat 14. 第二大段呢是第6节到第14节，因为百姓看先知为愚妄。那第二段告诉我们为什么上帝要弃绝以色列人呢？因为他们把上帝的先知当作是愚妄的。Jadi saudara, bagian yang kedua ayat 6 sampai 14 kasih tahu kepada kita kenapa Tuhan membuang umatnya. Karena umat Tuhan melihat nabi yang melayani Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan nubuat Tuhan, melihat nabi sebagai orang yang pandir, sebagai orang yang bodoh, saudara, dianggap seperti itu. 第6节说他们躲避灾难，
他们躲避灾难，逃啊逃啊逃到埃及，他们的尸首都倒在埃及，埃及人替他们收尸，还有某妇人，某妇就是埃及的一座城，某妇人也被埋葬他们的骸骨。Saudara, ayat 6 berkata bahwa saudara mereka ini mereka melarikan diri ya, mereka melarikan diri, mereka mengungsi karena ada penganiayaan. Lalu bagaimana mereka sambil lari sambil mati ya, jadi mayat-mayat mereka tuh berjatuhan sampai di Mesir itu, mereka lari ke Mesir, banyak mayat-mayat mati ya, maka orang-orang Mesir mengumpulkan mayat-mayat itu. Memphis adalah salah satu kota di Mesir. Memphis akan menguburkan mereka. Rumput-rumput akan menutupi barang-barang perak mereka karena mereka berlarian, orang mati, jadi barang itu bercecetan, berarakan, saudara sekalian. Nah, saudara, Memphis ya, Memphis, Mesir itu sinonim ya. Mesir kan negara, Memphis kan salah satu kota negara. Ya, jadi orang-orang Israel tuh mayatnya berceceran di Mesir, dikumpulin sama orang-orang Mesir, dan orang-orang di kota Memphis mengubur mereka. Nah, saudara, Memphis ini adalah apa, saudara? Memphis adalah ibu kota, ya, ibu kota Mesir, ya, ibu kota Mesir pada waktu itu. Nah, Memphis ini kesohor, saudara. Kenapa kesohor? Di Memphis itu ada piramid. Piramid itu ada di Memphis. Piramid itu apa? Piramid itu adalah kuburan Raja Mesir, Firaun, ya, dan juga kuburan istrinya. Kuburan istrinya seperti itu, saudara. Jadi pada mati-mati itu ya, pada berceceran. 第7节，百姓说，做先知是愚昧的，受灵感说话是狂妄的。Ayat 7, saudara, Tuhan berkata, ini umatnya bilang bahwa nabi yang menyampaikan firman Tuhan, jadi nabi itu pandir, bodoh, ya, orang yang menyampaikan yang apa ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, ya, yang menyampaikan nubuat, dianggap apa? Dianggap gila. Dianggap gila. 那么先知传神的话，他们说你是愚昧的。先知被神的灵感动，说出预言，他们说你是狂妄的，你是发疯的。弟兄姐妹，追求世俗的人，把属灵的事当作是愚昧癫狂的，把服侍神的人当作是发疯的。Saudara sekalian, orang-orang dunia ini, saudara, melihat pelayan-pelayan Tuhan adalah orang gila. Mereka melihat pelayanan-pelayanan Tuhan itu nggak ada artinya, itu bodoh. Siapa yang melayani Tuhan, siapa yang digerakkan oleh Roh Tuhan untuk menyampaikan nubuat, itu dianggap gila, itu dianggap pandir. Saudara, 假如我们真正要侍奉神，真正的很认真的侍奉神，人会说我们癫狂，甚至于连基督徒自己也会说你是癫狂的。信主就信主嘛，不要太过相信。什么叫做不太过相信呢？ Saudara, waktu kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang-orang pada bilang, termasuk ada orang Kristen juga bilang, kamu mah gila. Kenapa gila kok melayani Tuhan? Ya, melayani Tuhan sekedar aja lah, ya nggak usah terlalu bagaimana gitu, terlalu serius. Saudara, ini sikapnya sudah salah sekali. Jadi apa sikapnya? Ya asal-asal aja, kalau sempat ya melayani, nggak sempat juga nggak apa-apa. Seperti itu ya, sempat kebaktian, nggak sempat nggak apa-apa. Jangan terlalu serius, jangan terlalu kuper. Kalau kamu terlalu kekeh itu kamu kayak orang gila. Seperti itu, saudara sekalian. Ini puyau cikwai, jangan heran, saudara. Ya, 连耶稣基督在他那个时代，他也是很忙，连吃饭的时间都没有，人家也说他癫狂。Saudara, bahkan Tuhan Yesus Kristus di zaman dia sibuk, dia khotbah, dia melayani orang, dia mengajar.
sampai-sampai nggak sempat makan. Orang-orang juga bilang dia gila. 那个是在约翰福音第10章19、21节 itu dicatat di dalam Injil Yohanes 10 pasal 10 ayat 19 sampai ayat 20. Orang juga bilang Tuhan Yesus itu gila. 当保罗在君王亚基伯的面前，还有那些高官贵人的面前，这个做见证的时候，保罗多么希望亚基伯王也能够信耶稣。但是那个时候在旁有一个人，就是当时这个罗马的巡抚菲斯都，他对保罗说：“保罗，你速度的太多了，你癫狂了，你竟然敢叫王来信主是吗？你癫狂了。”保罗说：“我没有癫狂，我没有癫狂，我何止单单希望亚基伯王信主呢？我在这里，我巴不得在这里坐的人，所有的人都能够像我一样信耶稣，得到神的救恩啊，得到神的美好，但是不要像我有这个锁链绑着。”你看。保罗也被人说成癫狂，耶稣基督也被当代的人说成癫狂。Saudara sekalian, bukan saja Tuhan Yesus ya, bukan saja Hosea dianggap gila, Tuhan Yesus pun saudara dianggap gila oleh orang-orang pada waktu itu. Aduh, sampai kerjalah, jangan keterlaluan, sampai nggak sempat makan, nggak sempat istirahat, seperti itu saudara sekalian. Dan Rasul Paulus juga demikian, waktu dia diberikan kesempatan untuk bersaksi di hadapan Raja Agripa. Di situ ada petinggi-petinggi saudara. Dan Paulus bersaksi menginjili Agripa. Paulus juga ingin supaya Raja Agripa bisa terima Tuhan Yesus. Pada waktu itu ada yang duduk, salah satu yang duduk di situ adalah Gubernur Festus. Dia bilang, "Paulus, ini kamu udah gila ya. Kok bisa-bisanya sampai kepengen raja juga kamu injilin, mau percaya kepada sekolahnya kebanyakan kali." Saudara, Paulus bilang, "Saya nggak gila kok. Ya memang saya bukan saja menginginkan Raja Agripa percaya kepada Tuhan, dan saya ingin yang duduk di sini semua juga bisa seperti saya percaya Tuhan Yesus, mendapat keselamatan. Tapi jangan kayak saya ini loh, dibelenggu loh saya di penjara. Saya tidak ingin demikian, tapi saya ingin kalian bisa kenal kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus." Paulus juga dibilang gila, ini sekolah kebanyakan. Saudara sekalian, Rasul Paulus bilang, "Demi Tuhan saya mau dianggap gila." Setelah Paulus说，为基督的缘故，我愿意变成癫狂。saya mau jadi gila demi Tuhan。你愿意不愿意？不是故意做到什么引人注目的，不是。可是当我们很认真不妥协的时候，你怕吗？被人家说你是癫狂。Saudara, kadangkala saudara orang bilang, ya asal sekedar aja lah, jangan terlalu serius melayani Tuhan. Dan tapi saudara mau serius, mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara sudi nggak kalau orang bilang saudara gila? Paulus bilang, saya mau jadi gila kalau itu demi Tuhan. 第8节，以法莲曾经做过上帝说，以法莲曾经做我百姓的守望者，至于先知，他一切的道路作为不鸟人的网罗。那么他们在这个神的家里面呢，他们还怀着怨恨。Ayat ke-8 dikatakan, Efraim umat Tuhan sedang mengintai nabi. Nah, di dalam bahasa Mandarin, ayat yang ke-8 ini dikatakan Efraim menjadi penjaga, pengintai itu menjaga kan ya, kalau menjaga kan mesti perhatiin juga gitu ya. Nah, Efraim pernah menjadi pengintai umatku, di dalam bahasa Mandarin seperti itu. Sebetulnya saudara, Efraim tidak pernah menjadi penjaga. 以法莲没有做过百姓的守望者。做过百姓的守望者就是先知，记得吗？
先知的任务就是为百姓的灵性做守望，所以先知何西亚是为以法莲做守望的，不是以法莲做百姓的守望者，这个你要留意ya. Saudara, Efraim itu adalah umat Allah ya, tapi dia tidak pernah menjadi penjaga umat Allah. Malah yang menjadi penjaga umat Allah adalah Nabi Hosea. Itu memang tugas dan kewajibannya. Ya, tugas dan kewajibannya. Nah, saudara, di sini dikatakan Efraim umat Allah mengintip siapa? Mau ngintipin nabi. Ya. Ngapain ngintipin nabi? Mau menjerat nabi. Jerat, menangkap burung yang ada di sepanjang jalan. Permusuhan ada di rumah Allah. Ini apa artinya, saudara? Ayat ke-8. Sekali lagi, Efraim nggak pernah menjadi penjaga untuk umat Tuhan. Tapi umat Tuhan dijaga, termasuk Efraim juga tuh dijaga, diperhatikan, dipantau rohaninya oleh Nabi Hosea. Itu adalah tugas dan tanggung jawabnya. Nah, saudara, Efraim melihat Nabi Tuhan ini tadi yang dikatakan gila, ya, dikatakan seperti burung. Ya, burung yang gila, burung yang lagi ketakutan apa gitu ya, terbang sana terbang sini kan, nabrak sana nabrak sini. Jadi dianggap itu nabi kesana kesini, sibuk-sibuk, ya kan, mengabarkan firman Tuhan dan sebagainya. Itu kayak burung seradak seruduk di situ. Jadi mau di apa? Kalau dia di atas mau ditebarin jala, biar di jala. Ya, jangan terbang sana sini, jangan seradak seruduk di situ. Ya, saudara. Jadi mau ditangkap. Dan juga dikatakan di perjalanan mereka sepanjang jalan Nabi nih, ya, permusuhan ada di rumah Tuhan. Jadi di sepanjang perjalanan Nabi nih ya, ada jebakan-jebakan itu, saudara, supaya Nabi itu jatuh, ditangkap, udah cep mulut ya. Jangan ngomong-ngomong banyak-banyak, jangan khotbah, jangan menyampaikan nubuat ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, saudara, di dalam bahasa Inggris juga mirip bahasa Mandarin ya. Versi NIV dikatakan the prophet itu nabi ya. Along with God is watchman over Ephraim ya. The prophet along with God is the watchman over Ephraim. Yet snares await him on all his path. Ya. Nabi bersama dengan Tuhan memantau, menjaga Efraim, dipantau, dijaga, ya. Yet, tetapi, ya, ini Efraim, ya, di sepanjang jalan hamba Tuhan, dia taruh jebakan-jebakan, dia pasang, dia kasih lubang-lubang banyak jebakan-jebakan untuk menjebak hamba Tuhan, untuk menjebak nabi, ya, di sini Nabi Hosea. Kenapa? Dia lihat ini kayak orang gila, sana sini gitu loh, kayak burung terbang-terbang sana sini, ya. Padahal dia lagi dipantau, dia lagi diperhatikan kerohaniannya, tapi dianggap kamu ini seperti ini burung terbang. Saya tangkap aja pakai jaring, ya. Kalau kamu jalan-jalan itu, biar saya taruh lubang-lubang, jebakan-jebakan, biar kamu kejeblos, biar kamu jatuh. Saudara, sekali lagi, saudara bisa lihat kenapa Tuhan mau membuang Israel. 我们再次看见为什么神要把以法莲抛弃，就是这个很惨。第9节，以法莲深深败坏，如同在基比亚的日子。神说：“我必纪念他们的罪孽，我必纪念他们的罪孽。”
我要追讨他们的罪恶. Di dalam ayat yang ke-9 Tuhan bilang busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari Gibea. Ya, Tuhan akan mengingat kesalahan mereka. Ini udah berkali-kali Tuhan ingat. Jadi bukan sekali dosa dihukum, sekali dosa dihukum, enggak. Tetap dikasih kesempatan, enggak langsung dihukum. Jadi kesabaran Tuhan jangan dipermainkan. Kesabaran Tuhan jangan dianggap Tuhan lupa, Tuhan lalai, Tuhan enggak ingat kali. Enggak, saatnya tiba Tuhan bilang, aku akan ingat kesalahan mereka dan aku akan menghukum dosa mereka. 呀，那么以法莲败坏到怎么样呢？败坏到好像基比亚的日子。基比亚的日子是什么呢？如果我们看4世纪最后几章，我们就会看见基比亚的事件，有什么事情发生呢？圣经记载，当时有一个利未人，利未人是一个侍奉神的人，利未人是帮助祭司在这个献祭要杀牛杀羊，很多工作要做做了以后要做清洁等等，都有利未人帮助。利未人算是圣工人员，但是那边记载说有一个利未人有一个妾他不是有一个老婆，有比一个更多的老婆。可是这个利未人的妾呢，就在这个基比亚，基比亚是这个便雅悯支派的一个小城市。那么这个祭司的妾呢，就被便雅悯的居民强奸，不是被很多的好多个这个基比亚城里面的居民就强奸了这个利未人的妾，强到他死掉。那么死掉之后呢，这个利未人她丈夫呢，就把她妾的尸体切成12块，很可怕的，很恶心的。切成12块呢，就派人送到以色列的全地。以色列总共有12个支派。那么就把他的妾的遭遇就告诉这个12个支派的人，你看这个我的妻子被他们轮奸到这样，所以就引起当时整个的以色列总共有12个支派嘛，这个是便雅悯支派的丑闻了。就11个支派的人就很团结，好像一个人联络起来讨伐便雅悯。他们就多人来到便雅悯的支派说，请你们把轮奸的那些恶人交给我们，我们要处理他们，我们要刑罚他们但是呢，便雅悯人不但没有把这个轮奸的人交出去，而且便雅悯人也要跟这个11个支派的人打仗你看。所以在一气之下呢，这个11个支派的人联络，就讨伐便雅悯，杀了他们中间很多人，这个男的差不多要灭种了。Saudara, di sini dikatakan bahwa kebusukan kejahatan Efraim seperti pada hari Gibea. Gibea itu adalah satu kota kecil di daerah Benyamin, ya, di daerah Benyamin. Satu kota kecil. Saudara, terjadi satu perkara yang gak pernah terjadi sebelumnya, yaitu ada seorang Lewi, asisten, ya, seorang rohaniwan juga, asisten imam. Kalau imam kan yang mau potong kambing, potong apa, banyak kerjaan ya saudara ya, nanti mau bersih ini itu. Nah itu jadi ada orang-orang suku Lewi dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi pembantu para imam. Nah seorang rohaniwan ini dikatakan dia punya gundik, dia punya istri muda. Nggak seharusnya kan. Saudara harus tahu ya, zaman hakim-hakim itu zaman yang paling kacau. Kacau di dalam politik, kacau di dalam iman, kacau di dalam ekonomi, semua serba kacau saudara. Jadi orang suku Lewi ini dia punya seorang gundik.
Nah, uniknya pada satu hari itu saudara sampai di Gibea ya, di tanah Benyamin di kota Gibea itu istrinya diperkosa. Diperkosa bukan oleh satu orang, oleh banyak orang-orang Benyamin, penduduk Benyamin memperkosa ini istri muda orang Lewi sampai dia mati, saudara. Setelah mati orang Lewi itu ambil golok, dia bacok, saudara. Itu mayatnya dibagi 12 bagian, dikirim. Orang kirim ke seluruh tanah Israel. Israel ada 12 suku, saudara. Ya. Dan ini orang Lewi ini kasih tahu semua ini bangsanya ya. Inilah akibatnya nih. Istri saya dibunuh, diperkosa. Jadi saudara nggak perlu disuruh lagi 11 suku orang-orang Israel itu seluruh laki-laki Israel bersehati bersatu, nggak ada yang suruh, pasti menyatu karena mereka merasakan ini dosa terlalu bejat, terlalu memalukan, nggak pernah terjadi di sejarah Israel sebelumnya. Mereka datang rame-rame ke tanah Benyamin, berkata kepada pemimpin-pemimpin situ, tolong keluarin itu orang-orang yang sudah memperkosa ini istri muda daripada orang Lewi ini. Kalian serahkan kepada kami akan mengadili dia, mereka itu. Tetapi saudara, orang Benyamin itu keras kepala, saudara. Mereka tidak menyerahkan orang yang berdosa itu. Mereka menaungi, mereka melindungi saudara-saudara. Pikir ini satu suku ini ya. Oh saudara, tidak boleh sedemikian. Kita harus adil, ada firman Tuhan. Mereka melindungi, mereka nggak mau kasih itu ya, nggak mau menyerahkan yang berdosa. Sehingga 11 suku itu rame-rame sudah menghajar Benyamin. Banyak orang-orang laki-laki hampir mati semua itu saudara. Tinggal sangat sedikit sekali itu yang terjadi. Jadi pada waktu zaman Nabi Hosea, kejahatan di tanah Efraim seperti hari-hari di Gibea. Itu seperti itu saudara. Bisa bayangin betapa bejatnya. Sekali lagi kita melihat kenapa Tuhan mau meninggalkan, membiarkan Asyur datang untuk mengepung, untuk menghajar mereka, memusnahkan mereka. 第10节，主说：“我看见以色列好像葡萄在旷野，我看见你们的列祖好像无花果树上的果子，这个在春天的时候出熟的果子。可是呢，他们却来到巴力毗尔，专拜那可羞耻的事，成为可憎恶的。” Saudara, di dalam ayat 10, nah saudara, mulai ayat 10 ini ya, saudara, Tuhan membicarakan hal-hal di dalam sejarah yang pernah terjadi untuk mengingat kembali dulu itu bagaimana. Ya, Israel, saya sama kamu, kamu sama saya dulu itu bagaimana. Kata Tuhan dulu nih ya, saya lihat Israel kayak apa. Saya adalah Israel. Seperti waktu saya jalan di padang gurun, ketemu anggur. Saudara, anggur kan di kebun anggur. Di padang gurun mana ada anggur. Jikalau bisa sampai ada kebetulan ada satu anggur kali numbuh di situ, orang buang biji kali saudara, numbuh. Kalau di padang gurun bisa ketemu anggur, itu menandakan sangat berharga sekali, bukan? Sangat disayang. Nah, Tuhan juga bilang, pada waktu itu saya waktu lihat kamu, ketemu kamu itu seperti mendapatkan sesuatu yang sangat begitu menyenangkan. Dan juga seperti apa? Seperti mendapat buah ara. Ya, seperti mendapat buah ara yang matang, ya. Buah ara yang matang pada awal-awalnya ini, saudara. Ayat yang 10. Seperti buah anggur di padang gurun dan mendapat buah ara ya sebagai hasil pertama. Hasil pertama ya. Pada apa? Hasil pertama pada waktu di dalam bahasa Mandarin ada dikatakannya pada waktu musim semi. Waktu musim semi mendapat buah ara. Sebetulnya pohon ara itu berbuahnya musim ara itu pada musim panas.
bukan musim semi. Ya. Nah, kalau musim semi bukan musimnya buah ara bisa dapat. Aduh, senang bukan main, berharga sekali. Itu sama seperti di padang gurun, bisa dapat anggur. Demikianlah kata Tuhan. Waktu itu saya lihat kamu begitu girang, begitu senang, seperti dapat anggur di padang gurun, seperti dapat buah sulung, buah ara, yang bukan pada musimnya, musim panas, tapi justru mendapat pada musim semi. Saya begitu girang, begitu senang. Begitu saya sayang, menyayangi kamu. Apa tahu? Ya, apa tahu kata Tuhan, ya. Kamu ada di sisi Tuhan kan harusnya bagus. Ya, di sisi Tuhan, tapi kamu itu mengapa? Mencelakakan, menghina diri kamu sendiri di dalam ayat yang 10. Bisa-bisanya kau dikatakan kamu pergi ke Baal Peor. Ya, yang telah memberkati dari dewa keaiban. Saudara, penyembah-penyembah Baal Peor itu adalah, kita sudah mengatakan ya, melakukan hal-hal yang mesum, ya, yang menjijikkan. Heran, udah di pinggir Tuhan kan. Kalau dapat barang yang apa? Yang berharga, dapat anggur, disayangin, ya kan? Dapat dari padang gurun loh, ya. Terus dapat apa? Buah ara, ya, yang matang sulung itu. Yang bukan pada musimnya, bisa dapat, disayangin, ya, di apa ya, ditaruh di sisi Tuhan begitu, dihargain. Pergi ke Baal Peor, ya, menghina, menurunkan derajat sendiri. 第11节，以法莲的荣耀要好像鸟飞去，不生产，不怀胎，不成孕。 Saudara, ayat 11 berkata, ya, orang suku Efraim ini dulu suku paling kuat, saudara. 12 suku paling kuat, orang paling banyak, saudara. Tapi dikatakan kemudian Efraim terbang seperti burung. Tidak ada yang melahirkan, tidak ada yang mengandung. Saudara, disayang di pinggir Tuhan, di sisi Tuhan, akhirnya pergi terbang. Terbang. Jadi Tuhan bilang apa akhirnya? Terbang sana sini, saudara. Dia nggak mengandung, ya, dia nggak mengandung. Nah, dia nggak melahirkan. Dia nggak mengandung, dia nggak melahirkan. Pergi nggak tahu kemana, hilang, lenyap. 第12节，纵然刚才不是说吗？不怀孕，不成胎。就算说怀孕好不容易养大一个儿子，呀，一个孩子长大了，但是上帝说，虽然长大了，我叫他们丧子，叫他们孩子死掉，甚至于不留一个，一个也不留。我离弃他们，他们就有祸了。Tuhan bilang, Efraim itu nggak akan mengandung, nggak akan melahirkan. Ayat 12, seandainya melahirkan pun, anaknya udah gede, Tuhan bilang, saya akan membunuh dia. Ya, sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, mati. Sehingga tidak ada manusia lagi. Mati, nggak ada manusia. Nggak ada manusia. Nggak ada manusia itu apa artinya, saudara? 没有孩子，绝后没有希望。Nggak ada manusia anak, yang ada aja sedikit mati, ya. Jadi nggak ada keturunan. Nah, ini negerinya bagaimana? Negaranya lama-lama nih, orang makin dikit makin mati. Tragedi. 第13节，以法莲好像推罗，本来是像推罗是一个很丰富的地方哈，栽种在美好的地方。但是以法莲却把自己的儿女带出来，交给行杀戮的人。Saudara, di dalam ayat 13 dikatakan Tuhan bilang, sekalipun mereka membesarkan anak, aku membuat anak mereka menjadi buluskan. Sungguh celaka juga mereka pada waktu aku menjauh dari mereka. Ya, Tuhan berkata kalau saya jauh dari mereka, mereka celaka. Ya, mereka celaka. Nah, saudara,
Di dalam ayat yang ke-13, Efraim seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim nih membuat anak sendiri menjadi binatang yang bakal jadi korban. Ya. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Saudara, Efraim pada satu hari akan menyerahkan anak mereka kepada musuh. Jadi di depan mata musuh itu anak mereka bisa dibunuh, anak mereka bisa diapain aja. Dan dengan tangan sendiri mereka akan menyerahkan anak-anak mereka kepada musuh. Coba bayangin. Daripada begitu susah-susah, emang udah nggak hamil, udah nggak mengandung, nggak beranak, ya kan? Dapat satu lah yang begitu berharga, ya. Tapi udah gede, Tuhan bilang saya juga akan membuat dia nanti menjadi mati. Ya. Udah dikit orangnya, datang lagi musuh, yang ada sedikit itu pun harus diserahkan ke tangan musuh untuk dibunuh. Daripada musuh bunuh anak kita sendiri. Dengan mata kepala sendiri kita lihat anak kita dibunuh, kita harus terpaksa menyerahkan anak kita ke tangan musuh. Daripada begitu mendingan jangan punya anak. Maka ayat yang selanjutnya, ayat 14, saudara jangan heran, jangan kaget, jangan bilang kok hamba Tuhan begitu, bukan mendoain orang udah kawin, doain dong ya. Supaya dapat anak. Saudara, kalau saya memimpin perjamuan pernikahan, saya pasti doain pengantin supaya Tuhan berkati dapat anak, dapat cucu, saudara. Tapi Hosea nggak doa begitu. Saudara jangan pikir Hosea ini kejam, saudara. Bukan kejam. Dia mendoain itu juga nggak gampang. Dia sampai tersendat-sendat. Doa separuh dia juga stop. Mesti ngomong apa lagi ya, saudara? Itu tidak gampang. Ini kan Hosea. 比起让以法莲看见自己的孩子在仇敌面前被杀死，比起以法莲自己不得已要把自己亲生的孩子、养大的孩子交在敌人的手中，倒不如不要生。所以第14节，你不要奇怪，不要以为这个先知没有爱心。做这样的祷告，什么样的祷告呢？耶和华啊，求你加给他们。不说了，这个很难说下去。但是不得已，加给他们加什么呢？想一想，加给他们什么呢？叫他们抬堆如干。Jadi doanya gimana? Doa sampai separuh dia berhenti, dia juga nggak tahu ngomongin apa lagi, minta apa lagi nih. Ayat 14. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri Tuhan? Mau beri apa ya? Saya mau minta apa ya? Saya mau Tuhan kasih mereka apa ya? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. 上帝啊，求你叫他们不要生孩子了。kandungan kering, ya, kandungan kering, yang kusu yang seperti pohon yang udah kering itu, akarnya kering, nggak bisa berbuah. Ini juga biar mereka itu apa? Kandungannya kering. Taitui rukan, kandungan kering, buah dada juga kering. Jadi seandainya kata beranak pun nggak bisa kasih minum ASI. Kan sekarang ibu-ibu juga banyak yang nggak kasih ASI nih. Ada yang nggak ada ASI, ada yang mau keren nggak mau susah-susah begitu. Katanya kasih makan susu formula. Zaman dulu kan nggak ada formula, ya. Nah, saudara, kalau dulu orang-orang miskin, saudara, juga nggak sempat beli susu, sendiri juga ASI-nya nggak ada, mau beli susu juga kalau dulu susu klaim ya gitu ya, mahal kan, ya kan. Jadi apa? Orang susah makan tajin, ya kan? Orang-orang yang udah lanjut usia tahu dah. Ya dulu ya kalau susah tuh makan tajin, hidup juga tuh anak, saudara.
Ya. Jadi supaya dadanya kering, saudara. Seandainya dapat anak pun nggak ada makan, nggak ada gizi, sakitan, mati juga. Kok jahat amat ya? Kok doa kayak gitu? Bukan, saudara. Jangan lupa ayat 12-13. Daripada terpaksa mesti nyerahkan anak yang susah-susah. Kita udah lahirin, kita udah piara, udah gede-gede. Kita mesti serahin ke musuh. Mendingan jangan beranak. Nggak punya anak. Itu pun cinta kasih Tuhan. Itu pun cinta kasih Nabi Hosea. Nggak ada ya udah nggak ada. Daripada ada susah piara, udah sayang ini itu. Kasih orang, bunuh. Saudara mengerti sekarang? 明白吗？为什么上帝要丢掉利期以法莲？ Kenapa Tuhan mau membuang Efraim? Itu sebabnya. 最后15节到17节 bagian yang terakhir ayat 15 sampai 17. 为什么丢弃以色列人呢？因为他们虽然守上帝的节期，但是动机不正。Ya. Yang terakhir 15 sampai 17 yaitu kenapa Tuhan mau membuang mereka? Karena mereka sekalipun memegang hari-hari raya Tuhan, tetapi motivasinya tidak baik. 第15节，他们一切的罪恶都是在计价，计价原来本来是好的地方，但是结果呢变了，变成很多罪恶的地方。上帝说：“我必从地上赶出他们。” 我不再怜悯他们，他们的首领都是悖逆的。 Saudara, Gilgal itu tempatnya sebetulnya Gilgal tempat yang bagus. Tapi Tuhan bilang di dalam ayat 15, Gilgal, semua kejahatan itu, saudara, ada di Gilgal. Ya, segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Aku akan apa? Aku akan membenci mereka. Ya, oleh karena perbuatan-perbuatan jahat mereka, aku akan menghalau. Usir mereka dari rumahku, jangan datang ke rumah saya. Seperti itu, saudara. 基甲是什么地方呢？基甲是在耶利哥的北部， Gilgal itu ada di sebelah bagian utara Yeriko. 第16节，以法莲受罚，根本枯干，不能结果子，不能够生产，结了果子生产，我也被杀掉他们所生的孩子。 以法莲这个名字的意思原来就是昌盛、茂盛，但是结果呢，上帝说要变成枯树。 Saudara, ayat 16, Tuhan bilang Efraim telah dipukul, akhirnya telah menjadi kering. Kering. Kayak pohon kering. Akar kering mana bisa berbuah. Ya. Aku tidak akan mengasihani. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Udah kering mana bisa hasil buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku juga mematikan buah kandungannya. Soalnya ini Efraim, saudara. Efraim nama ini artinya subur. Subur berkembang. Tapi Efraim yang artinya subur berkembang, ironis sekali. Tuhan bilang, aku akan jadikan mereka kering. Kering. Pohon kering, gak berbuah. Terus buah kandungan juga kering. Gak bisa punya anak. Punya anak juga saya musnahkan. 最后一节 terakhir, 神离弃他们，因为他们不听从神。神离弃他们，他们去哪里呢？ 在列国漂流. Ayat 17 Tuhan berkata, aku akan membuang mereka. Kenapa? Nggak dengar kata. Nggak dengar kata. Saudara, jadi dibuang kemana dong mereka? Akhir ayat 17, maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Kayak orang nggak punya rumah, kayak gelandangan begitu. Padahal Tuhan udah kasih tanah Kanaan. Ya, tanah perjanjian buat mereka. Tapi mereka sendiri zhijian.
自己使自己卑贱, mereka sendiri menghina, menurunkan derajat sendiri, kembali ke Mesir. Saudara, sehingga mereka harus mengembara di bangsa-bangsa. Ntar ada orang di sini, ntar ada yang ke Mesir, ada yang ke Babylon, ada yang kemana-kemana, saudara, karena diusir di hadapan Tuhan. 我们同心祷告, kita masuk ke dalam doa, saudara. 天父上帝，谢谢你把你的话赐给我们，求上帝帮助我们常存一个清洁圣洁的心，保持纯正的动机，让我们心中不要有任何形态的偶像。Bapa kami di surga, terima kasih Engkau memberikan firman-Mu, Hosea pasal ke-9. Ajar kepada kami Tuhan menjaga kesucian, kebersihan hati rohani kami. Ajar kami Tuhan di dalam menyembah Tuhan, beribadah, ada motivasi yang benar, yang suci. Tolong ke kami Tuhan, supaya kami di dalam hati kami tidak ada berhala-berhala di dalam bentuk apapun juga. Ada kalanya mungkin kenamaan, kemewahan, itu jadi berhala kami. Sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan, itu adalah berhala. Kami tidak mau hidup kami ini ada berhala. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Hosea pasal 9 mengingatkan kepada kita, Tuhan meninggalkan, Tuhan membuang Efraim karena dosa-dosa mereka. Tuhan berkata, perbuatan mereka terlalu busuk. Tuhan tidak dengan mudah, tidak sembarang meninggalkan umatnya. Sebelum Tuhan meninggalkan umatnya, Tuhan memakai banyak nabi untuk memperingati mereka, agar mereka bisa berpaling kepada Tuhan. Keadaan kerohanian Israel, Efraim pada waktu itu sungguh-sungguh membuat Nabi Hosea menjadi khawatir. Saudara, oleh sebab itu dengan kasih sayang, Hosea mengingatkan umat Tuhan supaya cepat kembali kepada Tuhan. 今天何西阿书第9章给我们看见说，神怎么样立起以法莲，神怎么样立起以色列他的子民，神不会随便丢弃人，神不会随便刑罚人。当神还没有丢弃以法莲以前，他不断的借着先知何西阿提醒他们，先知何西阿也常常为他百姓的灵命的退后而挂心而挂念，常常劝勉他们，提醒他们。今天我们是不是也是常常让神的仆人，让圣灵在我们里面担忧呢？我们来唱一首诗歌，我曾否叫圣灵担忧。 Kita angkat satu puji-pujian. Puji-pujian, penuhi daku. Penuhi daku.若有恳求，就是